Saya Mhm, sama seperti anak muda yang lain, kalau mhm, kena masalah itu panik, oke, tertekan, ya, depresi juga, pernah mhm. mau bunuh diri juga Wah, berapa kali, 2 kali atau apa ya. Kak sempat berpikir seperti Iya, itu? udah kayak gitu, bahkan mikir mau kayak orang psikopat juga ada kan, ternyata itu Mhm, gejala depresi. Kebetulan mhm. waktu kecil itu suka main-mainan pura-pura jadi MC. Oh, Waktu asik ini. kecil waktu Iya, kecil, heeh. terus Oke, dari kecil itu heeh, kan saya tinggal sama nenek, nggak sama orang tua. mhm, Nah, sama nenek itu sudah dibiasakan membaca, kadang mhm. dihujat juga kan sama Iya, netizen, heeh. "Apaan sih ilmu kuno kok dijual?" gitu. Kalau Oke. secara bisnis itu saya bego loh. Karena Oke, kenapa? heeh, Membuat orang sadar kan. Orang mhm. kalau sadar kan dia mandiri. Mandiri, betul, Iya kan? betul, Lah ngapain bikin orang mandiri, bikin orang ketergantungan aja enak biar beli terus. mhm. Menjadi sadar itu sulit loh. Iya, betul, Sulit. iya, Nah, mhm, apa? Kalau saya sih memang kalau saya mhm, melalui metode saya sih ya, mhm, iya. itu memang nggak instan. Karena saya kan Oke, ya Anda peka-peka sendiri, nanti mhm, sadar-sadar sendiri. ya, Makanya kan saya mhm, bikin online class, itu mhm, kita temanya apa, itu kita mhm. bahas. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lihat ini sahabat YS Podcast. Ada tamu istimewa, ada Mbak Lia Lestari. Apa kabar Mbak Masih Lia? baik. Wah, luar biasa, sebuah kebanggaan YS Podcast bisa hadir di sini Mbak Lia. Ini konten kreator yang multi platform. Mau bicara apa saja, Mbak Lia ada di sana. Ketik cuman Lia Lestari Journey ya. Iya, betul. Ya, di situ bisa ketemu dimanapun. Kalau mau googling, kayaknya langsung semua media platform keluar namanya Mbak Lia. Mungkin ya terakhir saya iya Heeh. keluar. Ya, saya Instagram, sudah Facebook. coba beberapa hari, langsung keluar gitu. Wow, ternyata menanam kata kunci Lia Lestari Journey itu udah sangat luar biasa. Makasih. Ini karena perjalanan panjang Mbak Lia ya. Kita nggak bisa berbicara main setahun 2 tahun ya. Mhm. Pasti Mbak Lia ini udah memulai udah cukup lama gitu. Nah, boleh sebagai di Yes Podcast saya sering mengangkat tentang kisah teman-teman yang sukses, bukan hanya Mhm. sebagai konten kreator, sebagai YouTuber ya, Iya. tapi di berbagai bidang. Nah, hari ini kita ingin mendapat cerita inspiratif, Mhm. Mbak Lia. Gimana sebetulnya dulu memulainya? Boleh nggak nih? Boleh. Oke, awalnya apakah sengaja atau niat banget gitu mau Nggak jadi sengaja, ah, terpaksa. gi- Terpaksa. gimana ceritanya awal memulai sebagai konten kreator, Mbak Lia? Ya karena pandemi. Oke, Karena pandemi. heeh. Pandemi dulu Mm-mm. kan sebenarnya saya sudah di Lombok 2018. 2018. Iya, ada Oke. kerjaan di sini tapi Mm-mm. bidang pariwisata. Ya. Terus habis itu Mm. 2019 kebetulan sakit Mm-mm. keras. Jadi harus balik ke Surabaya. Mm-mm. Habis itu kan 2020 awal pandemi. Pandemi, Nah, betul. disitulah kita Mm-mm. kehilangan semua pekerjaan yang di bidang pariwisata. Iya. Dan mau nggak mau kita nyari. Karena Mm-mm. pandemi kan kayaknya hampir semua Mm-mm. pekerjaan terdampak ya, Betul. kecuali kesehatan Ya, sama betul. distribusi makanan pokok. Makanan. Nah, Betul. itulah saya mencari Mm-mm. apa ya yang bisa menghasilkan uang. Oke. Nah, alhamdulillah Mm-mm. ternyata konten kreator tuh masih ada uangnya gitu kan. Jadi Iya, waktu iya. itu Heeh. bikin konten Iya. pertama langsung viral. Langsung Oke. viral Mm-mm. tentang konspirasi Covid dulu kan. Oh ya. Gitu, itu Oke. langsung viral. Mm-mm. Di YouTube itu langsung Mm-mm. 1 juta view lebih. Wow. Karena pas momennya, Pas, ya. pas Oke. pas momennya. Mm-mm. Terus habis itu bikin konten lagi yang Mm-mm. lain ternyata banyak yang nonton gitu. Oke, Gitu. Akhirnya lanjut. lanjut. Setelah ini kan momentum. Berarti Iya, dapat momentumnya itu ketika COVID. iya. Oke. Itu. Jadi ya kayak ya kalau dibilang Mm-mm. apa ya? Kalau orang Islam bilang takdir ya mungkin Ya. takdir gitu Heeh. kali ya. Oke, ini di takdirnya sukses itu. Ini kalau kita berbicara hikmahnya COVID buat Mbak Lia Lestari ya ini ya. Ya banyak sih, banyak kalau dari segi Heeh. pekerjaan Heeh. itu, kalau Ya. dari kesehatan mental juga masih ada lagi. Pemberdayaan Oke. diri juga ada lagi gitu. Mm-mm. Oke, sebagai orang yang banyak membahas terkait, saya lihat konten-konten Mbak Lia ini satu sejarah ya, Mm-mm. terus kemudian kedua bagaimana membangkitkan potensi diri. Iya, Ini apa ya, memberikan energi positif untuk orang. Kalau dulu mungkin ya konspirasi terkait dengan COVID ya, awalnya iya. sehingga orang mengenal Mbak Lia ini, wah ini asik ini. Dan saya melihat beberapa konten tadi malam saya coba tonton,
memiliki keahlian storytelling yang sangat luar biasa, Oh, kemampuan makasih. bercerita. Ini serius balik. Jadi setelah saya scroll ya, apapun yang dibahas, tapi gaya storytelling itu kayaknya melekat banget itu. Oh iya, iya. Makasih loh Pak. Serius balik. Jadi dapat itu belajar kah atau memang ya itulah Lia Lestari sejak dulu gitu, kemampuan berceritanya itu gimana? Otodidak sih, mungkin dari Otodidak ya. kecil kali ya. Mungkin dari Iya. kecil, karena kebetulan waktu kecil itu suka main-mainan pura-pura jadi MC. Oh, Waktu asik ini. kecil, waktu Iya. kecil. Ah, Terus oke. dari kecil itu Ah, ah. kan saya tinggal sama nenek, nggak sama orang tua. Mm-mm. Nah, sama nenek itu sudah dibiasakan membaca dari usia, pokoknya bisa baca itu langsung baca gitu kan. Jadi kalau mainan nggak begitu dibelikan, Mm-mm. makanan juga nggak gitu kan. Kalau anak kecil kan biasanya jajan ya. Iya. Tapi kalau buku minta apapun pasti dibelikan. Wow. Apapun rupanya, meskipun komik. Oh, Meskipun komik. Nah, Iya. dulu paling banyak itu dibelikan komik, nomor 2 itu buku cerita bergambar itu. Oke, berarti Gitu. ada proses panjang pendidikan di keluarga ya. Kalau yang paling melekat sih pendidikan nenek, karena nenek itu kan orangnya kebetulan beliau korban Perang Dunia Kedua. Jadi beliau merasakan Oke. merasakan itu Iya. pendidikan tuh penting. Penting. Jadi dia lebih ke satu baca, pokoknya baca dulu gitu kan. Dibiasakan membaca semua, kakak-kakak saya juga gitu kan. Iya. Terus dari kecil itu sudah dibiasakan dengan rak buku, itu udah dibiasakan buku di mana-mana. Terus Ya. pendidikan itu didorong harus kuliah gitu kan, Oh, kuliah oke, kalau bisa ya. S1, Ah, ah. syukur-syukur S2, S3 gitu. Oke, ada satu postingan Mbak Lia, saya baca sampai tuntas terkait pendidikan masa waktu kecil. Iya, Ada konflik yang dibangun dalam cerita itu ya. ah, Itu kan Mbak Lia bercerita sangat luas. Artinya begini loh Mbak Lia, ada kemampuan orang bercerita ngetik ya. iya, Dengan bercerita langsung itu, ada yang mampu berjalan dua-duanya. Menurut saya Mbak Lia berjalan dua-duanya. Kemampuan menceritakan dalam bentuk teks itu ternyata sangat luar biasa, bisa membawa pembacanya kemanapun arah mau diketik, kayaknya pembacanya mau saja ikut gitu. iya. Nah, salah satunya adalah cerita tadi. Saya membaca tempaan masa kecil yang sangat luar biasa, yang menjadikan seorang Lia Lestari ini banyak belajar. Banyak belajar dalam kehidupan. Akhirnya yang sekarang ketika ada satu postingan, banyak masalah besar banget ya, tapi bisa dilaluin. Itu kan karena ini. Menurut Mbak Lia, apa sebetulnya yang mendalam sih untuk bagi orang ini dalam kaitan membangkitkan energi positif? Kita dapat musibah nih, Iya, tapi tidak membacanya sebagai aduh terpukul, terpuruk, bersalah gitu. oh, Nah, dalam beberapa postingan saya lihat Mbak Lia ini cukup bagus mengangkat bagaimana keluar dari masalah tersebut. Ini menjadi, kalau kita konten kreator kan berbicara dirimu adalah konten. iya, Nah, Mbak Lia mengangkat sebuah masalah, ini masalah yang dialami sendiri ya, itu menjadi konten yang cukup bagus untuk membangun motivasi pada orang lain. Gimana awalnya Mbak Lia mampu ngatasin masalah itu mengatasi ya, masalah dan itu, moving on gitu. movingnya, iya. Oh, itu sebenarnya saya dulu nggak gitu. Oke. Dulu nggak gitu, sebelum tahun 2020 nggak seperti itu. Dulu juga saya sama seperti anak muda yang lain, kalau kena masalah itu panik, tertekan, Ya. depresi juga, pernah mau bunuh diri juga Wah. berapa kali, 2 kali atau apa ya. Gak sempat berpikir seperti itu. Iya, udah kayak gitu. Bahkan mikir mau kayak orang psikopat juga ada kan. Ternyata itu gejala depresi gitu kan. Nah, kalau Bapak ngelihat konten saya kan, saya beberapa kali nyinggung spiritual awakening, kebangkitan spiritual. Iya, betul. Nah, itu ternyata sudah naluri alami, bukan naluri, alaminya manusia. Kalau dia itu jatuh ke titik terendah, Iya. benar-benar jatuh tuh, banyak masalah, sakit, ditinggal orang terdekat gitu kan. Nah, ternyata ketika dia sudah jatuh ke titik terbawah, terus dia udahlah, gue nggak mau melawan lagi gitu kan, pasrah gitu kan, Ya, maksudnya udah pasrah. kayak orang mati gitu kan, tapi masih hidup, tapi pikiran sama perasaannya itu sudah mati, sudah nggak mau Motivasinya udah mikir, nggak ada ya? nggak ada, nol, jadi nol, Oke. jadi nol.
ternyata itu bisa mengalami kebangkitan spiritual. Nah, dari Ya. kebangkitan spiritual itu akhirnya dia healing, dia belajar. Oke. Oh, kemarin saya salahnya begini, sekarang saya begini. Lebih secara emosional tuh lebih tenang daripada sebelumnya. Terus Oke. kita jadi lebih peka sama Ya. pelajaran hidup. Oke. Nah, dan akhirnya kita kalau saya Ya. itu kebawa ke prinsip ya udahlah, nggak usah berfokus ke hal yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, Gitu. oke. Kalau nggak bisa kita kendalikan ya udah ditinggalin gitu. Oke. Gitu. Jadi ya kalau berbicara motivasi ya, saya ada konten yang sangat ini Mbak Lia. Saya sangat ketemu orang yang mendapat manfaat dari konten YS Podcast ini. Ya. Beliau bercerita, dia langsung menegur, Bang YS gitu. Terima kasih, salah satu kontennya saya tonton full dan konten itu yang menyelamatkan ibu saya. Oh, Ada konten saya membahas depresi psikologi. iya. Saya bersama seorang psikolog di sini. Mm-mm. Merubah pola pikir masyarakat kita tentang rumah sakit jiwa. Karena bahasa Inggrisnya aja udah mental hospital. Betul. Apa ini mental hospital? Iya, jadi momok betul ternyata. Walaupun itu ternyata kita di sana berobat bukan Iya. sakit jiwa gitu. Coba diganti wellness hospital gitu ya. Wah, iya betul. Atau rumah kesehatan. Rumah kesehatan, mungkin itu iya. Nah, dia karena menonton konten itu akhirnya dia memberanikan diri bawa ibunya Mm-mm. ke rumah sakit jiwa yang 2 tahun susah tidur, setiap malam panas badannya. Oh, iya iya. Setelah ke sana dan dia menyerahkan rahasia ke keluarga yang lain, dia dibawa ke sana. Mm-mm. Ternyata setelah pulang Sembuh. sembuh. Alhamdulillah. Itu saya merasakan Mbak Lia. Aduh, ternyata Masya Allah. Artinya dampak konten yang kita buat itu ternyata wow sekali buat orang lain, mampu menyelamatkan orang lain. Pasti Mbak Lia sering. Iya, berkali-kali Nah, ada testimoni seperti itu meskipun mereka nggak ikut kelas gitu. Oke. Jadi banyak manfaatnya seperti itu Mbak Lia ya. Iya. Oke. Yang paling menarik Mbak Lia apa pengalamannya? Ada satu orang cowok kayaknya ya, dia itu ngirim DM panjang sekali. Dia nggak pernah ikut kelas, nggak pernah ikut retreat. Dia cuma mengikuti apa yang saya kontenkan gitu kan. Oke. Dan dia mempraktekkan meditasi. Saya kan hampir setiap hari meditasi, saya rutinkan. Pokoknya kalau bisa jangan sampai bolong berhari-hari lah gitu. Oke. Nah, dia hanya praktek meditasi saja, terus Oke. dia cerita, Kak Lia, terima kasih ya sudah bikin konten tentang spiritual awakening dan meditasi. Saya praktekkan meditasi, sekarang saya berubah. Saya sekarang lebih tenang, saya lebih peka sama sekitar. Oke. Dan dia tuh cerita, ada dari yang semula dia tuh gagal melakukan apa, terus dia sukses gitu sekarang. Oke. Gitu. Itu dia Iya. panjang gitu. Tapi yang saya ingat, saya cerita waktu itu, Ya. wah ternyata bisa ya tanpa ikut kelas, cuma praktekin apa yang ada di konten aja bisa seperti ini gitu. Wah, kisah sangat bangga ya. Iya, kayak apa terenyuh gitu terenyuh, loh, iya. terharu gitu. Oke. Sangat luar biasa. Kayaknya kita perlu bahas dikit deh ini terkait kelas yang dibuka ini. Ini kelas apa nih? Tapi saya lihat postingannya kan banyak sekali terkait dengan spiritual awakening yang dibahas oleh Mbak Lia ini. Ini kalau ngikuti kelas itu tuh apa saja sebetulnya yang didapatkan nih sama apakah orang-orang, mohon maaf nih, orang yang menemukan masalah ini baru masuk ke kelasnya Mbak Lia atau seperti apa? Tergantung. Ah. Karena kan selama ini temanya beda-beda. Oh, Jadi gitu, ya. mungkin mereka itu kalau saya lihat dari chat di grup itu sepertinya kebanyakan itu mereka itu ya resonate aja dengan apa yang dibahas gitu. Akhirnya ikut gitu kan. Cuma kalau sekarang 2023 ini saya tambahin kelasnya. Kalau dulu kan ya cuma di Zoom aja, habis Zoom selesai gitu kan. Oke. Kalau sekarang habis Zoom saya lanjutkan setiap 1 minggu itu nanti ada kelas tambahan lagi di mana di situ saya membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup gitu. Jadi meditasi dapat, materi dapat, terus diskusi dapat gitu. Oke, jadi lebih berfokus ke meditasi. Meditasi itu seperti apa ya prakteknya gitu, prakteknya. Jadi kita mengangkat tema apa, nah nanti bagaimana dengan meditasi ini bisa meningkatkan kesadaran diri sehingga manusia nanti bisa dengan sendirinya menyelesaikan masalah ini. Jadi dia itu mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain. Karena selama ini kan wellness, terus apa itu kayak kan kayak di Bali itu kan banyak ya wellness segala macam, apalagi kan banyak dibuka oleh bule kan di Lombok juga udah mulai ada kan gitu kan.
Nah, Oke. itu bukan berarti saya ngejelekin ya, tapi yang saya lihat itu mereka ya cuma jual apa ya, healing aja, tapi nggak diajarin Oke. kesadarannya gitu. Jadinya kalau Ya, ya. kalau apa itu kalau selesai pelatihan mungkin mereka healing gitu kan, Healing. sembuh gitu. Tapi nanti ketika ketemu hal yang sama, Balik lagi. nah Oke. balik lagi ke situ kan, Ah, ah. akhirnya Oke. ketergantungan Ya. gitu. Jadi kalau di bidang marketing kan ngomong ketergantungan itu sangat penting. Iya, tapi kalau di spiritual itu kebetulan kalau saya fokusnya kesadaran diri gitu, gitu Oke. malah. Makanya kan kadang dihujat juga kan sama netizen, Ya, apaan sih ilmu kuno kok dijual gitu. Kalau secara bisnis itu saya bego loh. Karena kenapa? Membuat orang sadar kan. Orang kalau sadar kan dia mandiri. Mandiri, betul. Iya kan. Betul. Nah, ngapain bikin orang mandiri, bikin orang ketergantungan aja, enak biar beli terus. Nah, itu maksud saya tadi, Malia. Sebetulnya kan semua teknik marketing kan ngarah ke sana. Tapi Iya. ini menyadarkan orang yang agar jangan tergantung. Iya, jadi tapi saya nggak kayak jangan beli ini, jangan beli itu, enggak. Tapi saya bilang dengan metode ini Anda akan jadi lebih mandiri karena semuanya tuh sebenarnya kayak psikolog, psikiater, bukan berarti saya melarang mereka ke psikolog, psikiater. Tetap saya arahkan kalau mengganggu gejalanya ke psikiater aja gitu kan, ke psikolog aja. Nah, tapi dengan adanya ini kalian tuh akan sadar semua itu bantuan. Tetap yang paling bisa mengerti mana yang terbaik itu diri kalian sendiri. Itulah fungsinya kesadaran. Dan kalaupun yang saya kasihan, ada banyak kasus juga orang itu sudah kena masalah, sudah depresi, duitnya habis, dia masih terombang-ambing ke sana ke sini. Ada yang lari ke dukun, nanti dimintai duit lagi. Terus ada lagi yang lari kemana, itu kan ketergantungan lagi karena dia tidak punya kesadaran sendiri gitu loh. Kalau dia punya kesadaran sendiri, memang sih kita tetap butuh bantuan mereka. Tapi kita tahu, oh metode yang saya pakai yang ini. Habis itu yaudah dia tahu kapan harus stop, dia tahu kapan harus selanjutnya dia sendiri yang menjalankan gitu. Wah, ini apa ya, membangkitkan potensi spiritualitas diri masing-masing berarti kesadarannya, ya. lebih ke kesadarannya Oke. gitu. Seberapa sulit sebetulnya ini kan metodenya berarti online. Iya, Ini itu dia. ini saya mulai berpikir balik. Ntar kita langsung saja nih ngobrol misalnya nih memberikan motivasi ke teman yang sedang terpuruk ini. Mohon maaf belum tentu didengerin gitu. Iya betul. Ini Tergantung. bagaimana tekniknya Mbak Lia memastikan bahwa kalau ada orang yang terus ikut berarti kan berhasil melalui metode online ini. Apa yang dilakukan balik sebentar menyadarkan sahabat-sahabat apa yang tergabung di situ itu untuk berhasil gitu secara Pada online kenyataannya menjadi sadar itu sulit loh. iya betul. Sulit. Ya. Nah, kalau saya sih memang kalau saya melalui metode saya sih ya, itu memang nggak instan. Karena saya kan ya Anda peka-peka sendiri, nanti sadar-sadar sendiri. Makanya kan saya bikin online class, itu kita temanya apa, itu kita bahas, masalahnya apa, solusinya kira-kira begini, bagaimana dengan kesadaran. Nah, itu kan saya selalu banyakin meditasi. Karena meditasi ini sebenarnya ya Pak, kita nggak perlu kursus meditasi pun kita bisa meditasi. Dan kalau kita rutin berbulan-bulan atau mungkin setahun 2 tahun itu kesadarannya meningkat. Kalau di saya kasusnya begitu. Nah, cuma kan orang-orang ini kalau dia tidak dijelaskan, tidak dijabarkan, mereka itu kan bertanya-tanya terus, muter terus di pikiran gitu kan. Butuh Akhirnya mentor gitu ya. Iya, itulah yang butuh mentornya di situ. Sebenarnya sih mereka meditasi aja terus nanti meningkat sendiri. Cuma orang-orang kan kalau nggak dijelaskan, nggak dijabarkan, mereka bingung gitu. Berarti yang ikut kelas itu udah se-Indonesia, apa ada juga dari luar? Macam-macam, paling jauh dari Malaysia kayaknya. Ada juga ya? Ada yang dari Iya, tapi orang Indonesia. yang tinggal Orang di Indonesia. Eropa? Iya. Gitu. Dari Belanda juga ada kemarin. Tapi orang Indonesia. Tapi orang Indonesia. Kalau yang bule belum. Cuma ini sudah mulai dapat dorongan sih. Ayo diangkat ini yang karena kalau di Jawa itu kan kepercayaannya semua orang itu kan punya fungsi dan tugasnya masing-masing. Kayak spiritual awakening itu kan juga isu yang lagi di booming banget kan di Jawa gitu, untuk spiritual Jawa maksudnya. Nah,
memang tiap anak itu beda-beda. Ada yang Ya. tugasnya di politik, ada yang tugasnya di pendidikan gitu kan. Ada yang tugasnya di creator gitu kan, Ya. konten gitu kan, influencing gitu. Ya. Nah, kalau di Indonesia kan sudah gitu Sudah, kan, ya. udah mulai jalan. Meskipun Oke. mungkin hasilnya nanti masih perlu kita evaluasi lagi. Tapi untuk yang luar ini udah Ya, mulai ada udah mulai, dorongan, ayo dikeluarkan keluar gitu kan, karena Ya. kayak saya lihat itu kan di Bali itu coach-coachnya banyak kan dari luar. Dari luar, ya. Dan mereka juga menurut kami itu apa ya, bukannya saya ngejelekin, tapi kayak gimana, banyak scamnya juga gitu kan. Banyak Kalau kita scamnya mau, juga ya. loh Kak, Mas kan Ya. pakai Instagram nggak? Pakai. Nah, itu di Instagram itu banyak itu akun-akun meme yang menyindir-nyindir coach-coach wellness yang dari luar itu gitu. Yang ternyata itu ya sebenarnya ujung-ujungnya sih pelecehan sama nguras duit orang aja gitu kan. Betul. Ada Gitu. aja orang yang memanfaatkan ya. Iya, terutama apalagi kan ada visa on arrival gitu kan, jadinya lebih gampang orang luar masuk ke sini. Ya. Itu deh yang dimanfaatkan gitu kan. Ya. Dan ngerinya juga Mbak Lia ya, kadang kita masyarakat Indonesia itu lebih percaya Orang luar. Orang luar karena mungkin itu kan. Itu kemarin saya tuh ngobrol sama teman Polandia gitu kan. Iya. Kan saya tanya, kamu kan tahu meditasi, tahu mindfulness, kenapa kamu nggak ke Bali aja gitu kan? Dia bilang, nggak, di sini aja gitu kan, di Lombok, liburan di Lombok. Tapi di Bali kan banyak tuh coach-coach spiritual gitu. Dia langsung gini, apa orang mereka itu seolah-olah udah tercerahkan padahal belum, atau kalau nggak baru tercerahkan tapi sok-sokan mengklaim tercerahkan gitu. Wah. Loh, kamu tahu ya gitu. Terus saya bilang, itu ya kadang tuh saya ketawa gitu, bukan ketawa, gimana ya, apa lucu gitu loh Lucu, sama ya. bule-bule gitu. Mereka ke Bali nyari spiritual, nyari kesadaran, tapi gurunya ke coach-coach yang seperti itu. Terus saya bilang sama teman Polan, tahu nggak sih di Jawa itu banyak loh orang yang apa ya, yang udah tercerahkan lah, saya bilang gitu kan. Cuma karena di Jawa itu sudah jadi kayak filosofi sehari-hari, ya mereka itu kayak, lah ngapain saya ngajar gitu kan. Betul. Anakku aja aku ceritain belum tentu dia nyambungnya mungkin nanti kalau udah dewasa, itu pun kalau dia nanya gitu kan. Gitu, atau enggak kalau praktekal gitu. Kadang kayak kita di desa ada sesepuh gitu kan, ya udah itulah yang cerita-cerita sama anak-anak gitu. Gitu. Oke, jadi apa yang ngelihat prihatin juga, bahkan ada Prihatin. ya terkait dengan ini juga kegiatan pariwisata kan. Iya. Giat-giat sendi-sendi pariwisata kita ya mohon maaf miris sampai dipegang oleh Iya, itu orang saya luar. sempat komen juga itu di Betul, page-nya Bu Niluh, Instagramnya Bu Niluh, Bu. Mbok, ini tuh kenapa kan Bapak ngikutin nggak sih banyak bule-bule yang berulah nakal sampai mereka buka baju sembarangan gitu. Pernah saya bahas di sini juga. Iya, Ada ya. sama pengamat pariwisata, artinya Sama Pak siapa itu? Mau saya nonton itu. Karena saya baru nonton di podcast yang pelaku awal-awal. pariwisata. Pelaku pariwisata artinya mohon maaf, gejala itu muncul di Lombok juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muncul Mbak Lia karena beberapa spot atau tempat di sini sudah muncul seperti itu. Nah, kita kan nggak mau itu Nggak terjadi mau, juga. juga ngapain lu telanjang malam apa sembarangan. Betul. Nah, apa yang terjadi di Bali ya kita pelajari, jangan sampai muncul lagi di sini gitu Iya, loh. Nah, ini nah. kan penting memaksimalkan potensi lokal kita. Jangan kepedean karena ini yang ditangani oleh bule loh, jadi bangga kan. Iya, padahal kalau mohon maaf ya, Iya. bukannya saya sombong, tapi kalau saya bandingkan, Ya. kita di Jawa kan banyak tuh praktisi spiritual, Betul. dan saya kan juga ngobrol-ngobrol juga tuh sama teman-teman kejawen lain. Ya. Kita tuh sama-sama, ya elah, ini mah nih orang kepedean doang atau narsisme doang, sebenarnya ilmunya sih ya nggak ada apa-apanya gitu. Cuma oke. dia mengemasnya pintar. Iya. Dia lebih pintar marketingnya juga gitu. Iya, iya. Jadi ada ilmu lain yang justru dominan di situ kan. Marketingnya mereka lebih pintar karena mereka sampai ngiklan. Terus apalagi kan mereka sampai apalagi mereka kan ekspat, kulitnya putih gitu betul. kan. Jadi mereka mikirnya oh ini ekspat lebih percaya ekspat kan gitu Betul. kan. Gitu. Itu yang harus berubah.
Iya, makanya ini juga sih apa? Saya dulu juga mikir kenapa ya orang Jawa, orang Bali yang benar-benar atau orang Lombok lah yang benar-benar tahu filosofi Iya. Nusantara itu kok enggak ada yang maju gitu? Apakah karena mereka memang kendala di marketing, kendala di personal branding gitu? Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.